Shalom Alehem, Ibu Bapak, Saudara-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Karena sejatinya ujian tak boleh menghalangi pujian. Pujian kali ini didasarkan pada Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Saya tidak ingin mengajak kita menyanyikannya, tapi saya akan membacakan lirik demi lirik untuk kita sekalian. Kitab suci hartaku tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedar bila aku tak benar. Sedar itu artinya juga sadar. Ku dihibur olehnya bila susah dan lelah, dan diajar beriman, atas maut pun ku menang. Sukacita yang baka diungkapkan olehnya, kitab suci hartaku tak ternilai hargamu. Ibu Bapak yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lirik ini dituliskan oleh John Barton Senior yang tinggal di Inggris, Nottingham. Lalu di tahun-tahun kehidupannya, dia kemudian menulis beberapa himne khususnya untuk sekolah minggu. Dan salah satu yang ia tuliskan adalah Kitab Suci Hartaku, Holy Bible Book Divine. Lalu William Bradbury mengubah syair lagu ini menjadi lagu yang kemudian kita nyanyikan sampai saat ini. Bicara soal Kitab Suci Hartaku tak ternilai hargamu. Jadi kalau kita baca liriknya, saya sendiri ketika mempersiapkan ini lalu membaca liriknya, seolah-olah memang disengaja. Jadi kalau baca baris pertama dari bait 1 dengan baca baris terakhir dari bait terakhir yaitu bait keempat, kata-katanya sama. Kitab suci hartaku tak ternilai hargamu. Seolah-olah sang penulis mau memberi pesan bahwa kitab suci yang kita miliki saat ini, Alkitab sebagai bagian dari kitab suci orang-orang Kristen, adalah harta yang tidak ternilai harganya. Ini yang seringkali kita sepelekan dan abaikan, mungkin karena kita punya lebih dari satu Alkitab. Atau mungkin karena sekarang di handphone juga ada Alkitabnya. Tapi apakah kemudian Alkitab itu sungguh-sungguh kita beri makna sebagai penuntun kehidupan kita? Bagian dari buku yang berisi firman Allah, sabda Allah, dan karenanya kita mau membaca serta merenungkannya, yang kemudian secara apik dituliskan oleh sang penyair lagu ini, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Nah, kadang-kadang ketika kita membaca Alkitab, kita kemudian bisa melihat siapa kita. Siapa kita ketika kita melakukan apa yang Tuhan Allah titahkan dan perintahkan, atau mungkin sebaliknya, kita enggan melakukannya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku. Ketika kita ditegur, diajar, dihajar, bukannya kita harusnya mendekat padanya. Seringkali yang terjadi sebaliknya. Kita tidak mau dibimbing oleh apa yang Alkitab sampaikan. Ketika pelayan firman menyampaikan pemberitaan firman terkait dengan apa yang disampaikan lewat Alkitab yang kita baca, kita renungkan, kita juga tidak berhasil dibuat sedar bila kita tidak benar. Kalau itu pas dengan kita, seringkali kita menjadi orang-orang yang beralibi dengan ketidakbenaran yang kita lakukan. Lalu lantas kita merasa bahwa kita dipojokkan, kita dihina, dan lain sebagainya. Lupa bahwa apa yang dikatakan adalah sungguh-sungguh firman Allah yang mau diberitakan. Ku dihibur olehnya bila susah dan lelah, dan diajar beriman, atas maut pun ku menang. Ini menjadi bagian yang perlu kita renungkan bersama bahwa dalam perjalanan kehidupan kita pernah mengalami susah, kita juga seringkali lelah, bahkan mungkin kita merasa bahwa kita gagal menghadapi berbagai macam hal, tapi Alkitab menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa atas maut pun, ketika Yesus berhasil mengalahkan maut, maka kita sebagai orang-orang percaya dijaminkan menang atas maut juga. Dan karenanya kita memperoleh jaminan hidup yang kekal. Sukacita yang baka diungkapkan olehnya. Mari belajar menyenangi firman Tuhan. Jangan hanya menyanyikannya. Ini lagu yang seringkali menjadi entah sebelum atau setelah membaca Alkitab. Tapi kemudian kita tidak menyanyikannya dan melakukannya.
Kita hanya sekadar, atau bahkan kadang-kadang kita pikir ini kan lagu anak-anak, jadi biar kitab suci menjadi hartanya anak-anak saja. Lupa bahwa ini menjadi bagian penting bagi perjalanan kehidupan beriman setiap kita. Diajar beriman. Ibu bapak saudara-saudara dan saya. Pertanyaannya, maukah kita belajar dari Alkitab yang sampai saat ini masih kita pegang sebagai bagian dari kitab suci kita? Tunggukah Alkitab, kitab suci yang kita pegang itu menjadi harta yang berharga dan tak ternilai harganya? Kita jawab itu dalam pergumulan kita tiap-tiap hari maupun dalam perilaku kita untuk memuliakan nama Tuhan.